Akan datang suatu hari di mana imanmu setinggi apapun nampak kerdil. Iman setinggi apapun tidak akan bisa melawan dajjal. Maka masuklah ke dalam rumahmu, kunci pintumu dan pakai perisaimu. Hari yang mengerikan, di mana para wanita menjadi mangsa empuk yang akan mendatangi musuhnya dengan rela karena syahwat dunia. Dan kita tidak punya pilihan selain menang, karena juara kedua artinya neraka. Hanya dua jalan, tidak yang satu artinya yang satu. Kau pikir ini pilihan menarik? Satu detikmu adalah materi menciptakan sebuah langkah. Kau tidak sempat tertawa jika tahu. Namun kemaha rahmatnya membuat kita tidak merasa terancam. Padahal sebuah detik adalah di antara dua tawaran kanan atau kiri. Pertempuran abadi nyata menyeliputi dirimu. Terkadang kau harus melawan dirimu sendiri dengan hawa nafsu dalam ego. Terkadang kau harus melawan setan dengan melawan suara penasehat abadi yang membisikkan dalam jiwa tentang kerancuan yang membuat langkah ambigu. Terkadang kau melawan sihir dunia yang merangkul dalam kenikmatan dilihatnya. Terkadang kau melawan musuh strategis yang mengguncang dunia dengan kerajaan monopolinya menguasai dengan satu mata. Mereka menguasai dengan sihir besar persekutuan tim kiri yang solid. Mereka fokus, strategis dan disiplin. Mereka membuat invisible hand, tangan tak terlihat tapi nyata mencengkram jiwamu, hatimu, fokusmu dan cita-citamu. Maka kau berjalan tanpa hati iman dan kesadaran. Hati terkunci, mata berawan kabut tebal sampai buta, pendengaran tersumbat, hidup disedot bak lintah pemakan darah yang menikmatimu dalam cengkraman. Maka buatlah pertahanan yang kokoh, perlindungan pusaka dari Rasulmu, yaitu Al-Kahfi. Lantunan ayatnya akan membentuk perisai baja dan pelaksanaan ayatnya akan meliputi dirimu dengan kekebalan untuk menghalau sihir musuhmu. 110 ayat yang hidup akan memandu untuk membuat pertahanan baja dari sihir fitnah kekuasaan dan kekayaan. Dunia materialisme yang rapuh. Mereka akan menguasai dari semua sisi kehidupan. Dunia popularitas adalah lollipop manis yang kau isap harian, sehingga kau tidak terasa mengadopsi nilai-nilai musuhmu. Maka wajarlah suatu hari Dajjal akan membuatmu keluar dari rumah, karena kau sudah menerima suara Dajjal dalam memorimu. Dalam gula manis yang kau isap secara harian adalah kadar yang merasuki ke alam bawah sadar. Tugas kita tentang Dajjal adalah dalam konteks pertahanan, penguatan, dan pengikut al-haq. Karena menghadapi, melawan, bukan job desk kita, manusia biasa. Tidak akan pernah bisa melawannya. Dan takdir memutuskan peran itu akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekaligus closing statement mengenai fitnah terbesar tentang ketuhanannya. Iblis, Dajjal, semua antek-antek manusia yang seperti Firaun, Korun, Hamim, dan semua diferensiasinya adalah sekutu, memiliki misi yang sama, mengajak ke neraka. Maka cara mengalahkan mereka adalah jadilah pemenang, menangkan permainanmu, jaga benteng. Karena kita hanya bisa bertahan, buat pertahanan dari apa yang tidak mereka suka, yaitu keimanan dan ketakwaan yang membuat Dajjal tidak bisa bergerak dan kaku. Jauhi Dajjal dari sumber kekuatannya, materialistik murni. Maka tidak mencintai dunia akan membuat sihirnya tidak berlaku kepada kita. Silakan pakai dunia, namun jangan sekali-kali merasa memiliki. Karena merasa memiliki artinya kau sudah meletakkan dunia di hati. Patahkan kaki tangannya dengan tidak punya selera dengan semua hal yang terlalu populer. Karena populer adalah sihir mereka yang memasuki ideologi tanpa terasa. Dunia realitas yang menyatakan kemungkaran membuat kesabaranmu tidak memiliki jubah. Karena sabar adalah prasangka yang baik dan menunggu sejenak agar hikmah menjadi milikmu. Mereka akan menjauhkan kita dari agama. Mereka memiliki gerakan bawah tanah yang tanpa perbatasan, memetakan keseluruhan wilayah penguasaan tanpa terkecuali. Maka kekuasaan adalah pilar terbesarnya. Wujud Dajjal adalah eksistensi dirinya dalam udara. Mata satu hanya metafora, nyatanya sihir yang sedang kita hirup. Menebar kebohongan dan fitnah adalah salah satu senjata ampuh membuat manusia carut marut.
Maka dalam kisah Nabi Musa dan Khadir kita mempelajari untuk tidak reaktif dengan sebuah kejadian. Bahkan Nabi Musa yang terpintar di masanya gagal memahami sebuah hikmah. Karena kesabaran bukanlah hanya aktivitas akal dan merasa pintar. Maka kesabaran adalah kolaborasi antara kecerdasan, keimanan, prasangka yang baik, dan waktu tunggu. Sabar adalah objektivitas kepada maksud Allah, melihat lapisan terdalam sebuah peristiwa. Lihatlah sebuah berita secara menyeluruh, jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Karena sabar adalah memberikan jeda sejenak untuk mengizinkan ruang dan waktu membedah maksud hikmah. Kesabaran artinya tidak banyak tanya atau curiga, namun melakukan pengamatan dan bersandar kepada maksud baik Allah yang mustahil salah. Kesalahan ada pada ketidaktahanan terhadap sebuah peristiwa. Manusia bertakwa mampu memiliki reaksi yang cukup baik terhadap sebuah peristiwa. Kontrol dirinya kuat, menahan sebuah gejolak, karena hidupnya fokus hingga akhir, yaitu lillah. Karena baginya tidak ada juara kedua, pilihannya hanya menang sampai langkah kaki pertama ke halaman surga.